apakah ada mufassirin yang pernah mengartikan surat Asy-Syu'ara itu pemusik? Yang kedua adalah dalil tentang hadis-hadis, apakah benar hadis-hadis tentang haramnya musik itu dhaif semua? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala quwwata illa billah. Kata Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar, "Man tadakhala fi ghairi fannihi utiya bil ajaib." Barang siapa yang masuk di dalam ilmu yang tidak ilmunya, utiya bil ajaib, maka dia mendatangkan dengan keajiban-keajiban. Ketika seorang bukan muhaddis, dia mentad'if apa yang mentasihkan para muhaddisin. Ini sangat menakjubkan. Ketika seorang bukan mufassir, lalu dia mengeluarkan kata-kata yang tidak pernah ada seorang mufassir dahulu mengeluarkan ini. Ini sangat aneh sekali di masa sekarang ini. Saya pertama kali mendengar bahwasannya surat Asy-Syu'ara ini surat musik. A'udzubillah. Siapa dari ulama dahulu, baik ulama ahli sunnah maupun ulama ahli bid'ah, berkata ini. Tidak ada sama sekali. Ini yang pertama. Yang kedua, ada berbeda antara syair dan musik. Ini termasuk dalam masalah talbisu iblis. Ketika engkau ditanya tentang hukum musik yang berada di masa ini, janganlah engkau pergi ke hukum apa? Syair dan berkata, Nabi SAW mempunyai orang penyair. Ini jawab berbeda. Seperti anda berkata, apa hukum salat? Engkau menjawab apa? Ya, puasa ini wajib. Anda berkata tentang salat. Faham ya, ikhwani? Ini masalah luar biasa, ikhwan. Masalah talbis iblis pada masa ini. Iblis punya banyak tentara. Boleh jadi iblis tidak berbicara. Kita tidak mendengar iblis. Tapi mendengar suara iblis melalui apa? Si fulan dan si fulan. Ini agama Allah Azza. Allah yang menjaga agama ini. Subhanahu wa ta'ala. Hukum musik, ijma' antara para ulama seluruhnya berkata musik ini haram. Tidak ada seorang alim di antara ulama ahli sunnah membolehkan masalah musik. Al-Imam Malik berkata, la yaf'aluhu indana illa al-fussaq. Tidak ada orang berbuat musik di zaman kita kecuali orang-orang fasik. Kita bicara tentang musik, bukan apa? Bukan syair. Syair ini ada yang baik, ada yang buruk. Tergantung kata-kata para syair. Kata para syair enak, bagus. Nabi SAW suruh Hassan ibn Sabit kerana beliau seorang penyair luar biasa. Beliau berbuat syair membela Nabi SAW dan mencela para musyrikin. Dan syair di zaman dahulu seperti media di zaman sekarang. Satu kaum yang mempunyai syair, ini kaum yang mulia di antara orang Arab. Orang yang tidak ada syair, mereka kasih uang untuk orang syair supaya orang syair dari kabilah yang lain memuji kabilah kita, supaya kabilah kita akan jadi apa? Mulia. Ada sejarah untuk mereka. Ini di zaman dahulu. Syair ini beda sama musik. Tidak ada alim di antara ulama ahli sunnah wal jamaah di abad 3 Hijriyah yang pertama membolehkan musik sedikit pun. Silahkan keluar untuk saya satu alim di antara ulama 3 abad Hijriyah membolehkan musik. Yang kedua, yang berkata Nabi SAW pernah mendengar musik, a'udzubillah. Ini berdosa besar. Ketika sengaja berbuat dosa ini, silahkan mencari tempat di neraka jahannam wal'iyadu billah. Nabi tidak pernah sedikit pun mendengar musik. Sahabat tidak pernah. Setelah Islam, tidak pernah satu orang dari sahabat Nabi mendengar musik. Silahkan, ada buku sunnah seluruhnya. Keluarkan dari buku sunnah satu asar sahih dari sahabat Nabi yang mereka pernah mendengar musik setelah masuk Islam. Tidak ada sama sekali. Adapun salah satu riwayat, Al-Imam Al-Bukhari meriwayat ini secara ta'liq. Kita sudah mencerita tentang masalah ta'liq. Ta'liq ini artinya beliau tidak berkata telah menceritakan kepada saya guru saya dari gurunya dari Nabi. Tidak. Beliau menjatuhkan gurunya atau gurunya dan guru-gurunya dan berkata masalah kata Abu Hurairah, kata Nabi SAW begitu dan begini. Ini namanya ta'liq. Ta'liq ini artinya hadisnya dhaif. Karena kapan hadis sahih ketika sanadnya tersambung dari Imam Al-Bukhari contoh kepada Nabi SAW. Tidak ada satu perawi terputus dari sanadnya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan ini secara ta'liq. Tapi imam-imam yang lain meriwayatkan hadis ini secara tersambung. Sanadnya sahih, yaitu tentang musik. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Sayakunu fi akhir zaman," akan di akhir zaman orang menghalalkan musik dan pakaian sutra dan minuman khamar. Mereka apa? Menghalalkan artinya apa? Hukumnya haram. Firman Allah Azza wa Jalla, "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadith." Dan di antara manusia yang akan yashtari membeli lahwal hadis. Cerita-cerita yang sia-sia. Kata Abdullah bin Abbas, demi Allah, ini tentang musik. Ini Abdullah bin Mas'ud yang berkata, tidak ada satu ayat saja di dalam Al-Quran kecuali aku mengetahui kenapa dia turun dan untuk apa dia turun dan apa tafsirnya. Dan saya mendengarnya langsung dari mulut Nabi SAW. Dan sekiranya aku tahu ada salah satu ayat yang aku tidak mengetahui tafsirnya dan ada seorang alim mengetahui tentangnya, aku bisa berjalan kepadanya
aku berjalan walau bertahun-tahun. Jika engkau ingin main, jangan main di dalam agama Allah Azza wa Jal. Jika engkau ingin talbis iblis, pasti ada ribuan ulama akan berdiri membela agama Allah Azza wa Jal. Tidak ada satu alim pun berkata surat Asy-Syu'ara artinya surat musik. Ini dustaan besar. Nabi tidak pernah dalam satu hadis sahih sama sekali bahwasanya Nabi telah mendengar musik atau membolehkan musik atau para sahabat mendengar musik setelah Islam. Tidak ada sama sekali. Ketika engkau ingin ada dalil, silahkan muncul untuk kita dalil yang sahih, yang benar. Hadis tentang mengharamkan musik ini secara tersambung. Artinya hadisnya sahih. Allah Ta'ala a'lam.